Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dan sebagian besar sudah dapat kita saksikan saat ini. Bencana alam yang terjadi di berbagai negara, serta kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menuai banyak kontroversi, semakin memperkuat keyakinan bahwa kita mungkin telah memasuki akhir zaman. Namun, di tengah banyaknya tanda-tanda tersebut, ada satu negara yang tampaknya luput dari perhatian umat Islam, Brunei Darussalam. Apa tanda kiamat yang mungkin terjadi di negara tersebut? Saksikan video ini sampai akhir. Dalam beberapa dekade terakhir, isu-isu seputar hari kiamat semakin ramai diperbincangkan. Baik dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial, tampaknya tak ada yang ingin ketinggalan membicarakan peristiwa besar tersebut. Begitu banyaknya antusiasme tersebut, hampir setiap aspek kehidupan dihubungkan dengan kiamat. Bahkan, untuk meramalkan kapan peristiwa besar itu akan terjadi, pada tahun 1947, sejumlah ilmuwan, termasuk Albert Einstein, merancang sebuah penghitung waktu mundur yang dikenal sebagai Doomsday Clock atau jam kiamat oleh lembaga Bulletin of Atomic Scientists. Jam tersebut menjadi simbol seberapa dekatnya kehancuran bumi akibat ulah manusia. Selain sebagai peringatan, Doomsday Clock juga bertujuan untuk mengingatkan manusia agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak bumi. Meskipun para ilmuwan membuat alat tersebut dengan niat baik dalam Islam, Allah telah memberikan banyak peringatan kepada hambanya agar senantiasa mempersiapkan diri menghadapi peristiwa akhir zaman. Kematian dan kiamat adalah ketetapan yang tidak pernah diketahui waktunya. Dalam buku Ensiklopedia Kiamat, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Askar, dijelaskan bahwa kehidupan akhirat adalah hal gaib yang tidak bisa dipecahkan dengan kecerdasan atau kejujuran seorang manusia. Pengetahuan tentang hal itu hanya bisa diperoleh melalui wahyu dari Allah dan Rasul-Nya. Dukungan untuk pernyataan ini terdapat dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 187. Rahasia waktu kiamat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah tersilat agar manusia tidak menunda-nunda waktu untuk beriman dan beramal soleh. Dalam buku Prediksi Akhir Zaman, karya Ustadz Muhammad Abdu Tuasikal, dijelaskan bahwa rahasia kerajaan waktu kiamat tersebut dirancang untuk mencegah manusia dari menunda-nunda dalam memperbaiki keimanannya dan beramal saleh. Ironisnya, dari dulu hingga sekarang, masih ada segelintir manusia yang menolak dan tidak percaya pada firman-firman Allah maupun penjelasan para ulama tentang waktu kiamat. Begitu banyak orang dalam beberapa dekade terakhir yang dengan sombongnya mengklaim mengetahui waktu terjadinya kiamat. Namun, pada akhirnya, kesombongan itu hanya berujung pada rasa malu bagi mereka. Kemunculan orang-orang yang angkuh dengan karakter sok tahu tentang hal gaib telah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelumnya. Bahkan, hal ini menjadi pembeda antara manusia yang beriman dan yang tidak, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang mereka beriman kepada yang gaib. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 2-3. Dari ayat tersebut, jelas bagi umat muslim bahwa menjadi hamba yang bertakwa berarti mempercayai hal-hal gaib tanpa perlu mengomentarinya atau mencoba mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, dalam hadis-hadis Rasulullah, banyak dalil tentang tanda-tanda kiamat yang semakin mempertebal ketakwaan dan keimanan, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan merajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan. Hadits riwayat Muslim. Percaya atau tidak, tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam sabda Rasulullah baru saja terjadi di zaman sekarang. Sayangnya, perilaku manusia tersebut telah merasuki masyarakat di negara kita. Namun, selain fenomena yang dialami oleh generasi muda Indonesia, ada tanda kiamat lain yang sudah berlangsung cukup lama di negara tetangga, yaitu Brunei Darussalam, namun luput dari perhatian umat muslim. Negara ini, dengan luas hanya 5.765 km persegi atau kurang dari pukul 0% dari luas wilayah Indonesia, ternyata memiliki masyarakat yang ekonominya jauh di atas rata-rata orang Indonesia. Dilansir dari laman Global Finance, Brunei dengan julukan The Land of Unexpected atau tanah yang tak terduga,
masuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia setelah Singapura di kawasan Asia Tenggara. Prestasi ini disebabkan oleh sumber pendapatan negara Brunei yang berasal dari cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Meskipun demikian, kondisi ekonomi negara dengan jumlah penduduk 437.483 ini sangat bertolak belakang dengan negara kita yang hanya menduduki peringkat 97. Terlebih lagi, negara ini menganut sistem pemerintahan monarki absolut, dipimpin oleh sang raja, dengan mayoritas penduduknya termasuk dalam kategori muzaki atau pemberi zakat. Menurut Ross, seorang dosen senior dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam mengalami penumpukan dana zakat hingga $200 juta karena sulitnya menemukan mustaik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun, siapa sangka, kekayaan Brunei Darussalam ternyata menjadi sebuah tanda-tanda kiamat sesuai yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada satu kaum. Harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya. Siapakah yang mau menerima sedekah dan zakat darinya? Bahkan, apabila seseorang dipanggil, dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Hadits riwayat Abu Hurairah. Sebenarnya, jika membahas Brunei Darussalam dan membandingkannya dengan negara Indonesia, akan ditemukan banyak desas-desus. Mengapa negara tersebut lebih makmur dari negara kita, padahal bila kita menghitung jumlah pemeluk muslim di dua negara ini, maka Indonesia lebih unggul dari Brunei. Namun, tahukah Anda jika sistem pemerintahan Brunei Darussalam lebih islami dari Indonesia? Pasalnya, sejak Mei tahun 2014, Brunei Darussalam menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, perekonomian, hingga pemberian sanksi bagi penduduk yang melakukan maksiat. Menurut seorang staf Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam, Hati-Hati binti Haji Abdul Hadi, sistem tersebut diberlakukan agar tetap menjaga keistimewaan Islam dalam pelaksanaan hukum Allah. Awalnya, rencana Raja Brunei, Sultan Hassanah Bolkiah, untuk menegakkan syariat Islam ditolak oleh komisaris PBB, Rapper Coffee, sebab menurut sang komisaris, pemberlakuan hukum rajam bagi pelaku zina dan homoseksual merupakan perlakuan kejam yang tidak manusiawi, serta diskriminasi terhadap hak manusia. Namun, komisaris tidak menyurutkan tekadnya untuk melakukan hal itu. Bahkan, ia secara tegas menjawab kritikan dengan berkata, "Ini bukan negara Anda yang dengan bebas mengatur sistem pemerintahannya, tapi ini adalah negara saya. Kami menjalankan sistem Melayu, dan Islam adalah konstitusi, identitas nasional, dan cara hidup kami." Dari kekayaan hingga penerapan syariat Islam, Brunei Darussalam, entah perasaan apa yang harus ditunjukkan untuk negara tersebut. Di satu sisi, kita patut bahagia atas penegakan syariat-syariat Allah. Namun di sisi lain, kekayaan yang melimpah merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Apalagi, pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sungguh, kelak akan datang suatu zaman yang menimpa umat manusia di mana seseorang laki-laki berkeliling membawa zakat berupa emas, tapi yang tidak menemukan seorang pun yang mau menerima zakatnya." Hadits riwayat Muslim. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.